Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Asih Wahyuti. Kali ini tetap mengajar di kelas 9. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga masih tetap semangat ya. Meski pelajaran masih berlangsung secara jarak jauh, dan kalaupun ada yang PTM masih belum penuh, masih separuh ya. Nah, untuk kali ini seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, biasakan mengucapkan doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, tolong persiapkan alat-alat tulis seperti buku dan pulpen untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan. Kemudian jangan lupa tetap menjaga prokes, yaitu 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi bepergian. Kemarin saya sudah membahas tentang puisi dan macam-macam puisi. Kali ini saya akan membahas unsur-unsur yang ada pada puisi. Mari simak ya. Unsur puisi ada 2. Yang pertama adalah unsur intrinsik atau unsur pembangun. Yang kedua, unsur ekstrinsik atau unsur luar. Untuk unsur intrinsik itu sendiri dibagi menjadi 2. Ada unsur fisik, ada unsur batin. Kita mulai dengan unsur fisik terlebih dahulu. Unsur fisik puisi diantaranya adalah 1. Diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata. Diksi biasanya dipakai oleh pembuat puisi agar puisinya padat tapi syarat makna. Oleh karena itu, dalam pemilihan diksi gunakan juga kata-kata yang indah sehingga ketika dibacakan juga terkesan indah. Contoh, kita sering menggunakan kata matahari, bisa juga diganti dengan sang fajar, bisa juga diganti dengan sang surya, bisa juga diganti dengan raja siang. Nah, kalian boleh memilih salah satu kata tersebut ketika membuat puisi sehingga nanti akan dibaca indah atau terdengar indah ketika dibacakan orang. Kemudian contoh yang lain ada kata bulan. Bisa menggunakan kata bulan, bisa menggunakan kata rembulan, bisa menggunakan dewi malam. Pokoknya cari pilihan kata-kata yang dapat mewakili apa yang ingin disampaikan, karena pemilihan kata ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, ingat itu ya. Jadi diksi adalah pemilihan kata yang dipakai dalam pembuatan puisi. Yang kedua adalah imaji. Imaji berhubungan dengan indera. Nah, pada manusia ada beberapa indera yang bisa atau sering kita pakai seperti indera penglihatan atau visual, indera pendengaran atau auditif, kemudian ada indera perasaan atau perabaan, ada indera gerak atau taktif, kemudian ada indera penciuman, dan ada indera pencecapan. Contoh, ketika kita memilih diksi, biasanya nanti akan terdapat beberapa imaji atau indera di situ. Contoh, saya melihat dewi malam tersenyum. Kalau ada kata-kata saya melihat dewi malam tersenyum, berarti unsur imaji yang ada di situ adalah unsur penglihatan atau visual. Kemudian contoh lain, suaranya terdengar lembut di telinga. Nah, kalau ada suara berarti berhubungan dengan indera
pendengaran atau auditif. Kemudian yang ketiga adalah kata konkret. Kata konkret biasanya berhubungan dengan kata-kata kiasan atau yang bermakna konotasi. Contoh tadi, saya lebih senang menggunakan kata raja siang daripada kata matahari. Kenapa? Kalau ada kata raja siang, berarti terkesan dia adalah penguasa dunia. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lihat kalimatnya. Misalkan, saya melihat raja siang baru keluar dari peraduannya. Nah, kalau ada kalimat saya melihat raja siang baru keluar dari peraduannya, berarti itu secara imaji menggunakan imaji atau indera penglihatan, tetapi secara kata konkret di situ ada kata raja siang baru keluar dari peraduannya, itu artinya berarti matahari baru saja terbit. Nah, jadi kata konkret biasanya kata-kata yang berbentuk lambang atau kata-kata kiasan atau kata-kata yang bersifat konotasi atau kata yang tidak kata yang tidak menggunakan makna sebenarnya karena hanya berbentuk kiasan. Yang keempat adalah gaya bahasa. Dalam puisi supaya indah biasanya para penulis menggunakan gaya bahasa atau majas. Nah, majas yang dipakai bermacam-macam. Sebagai contoh, ada majas perumpamaan atau simil. Wajahnya seperti pinang dibelah dua. Nah, kalau ada kata seperti, berarti penulis menggunakan majas simile atau perumpamaan. Contoh lagi, ada kata hidup matinya manusia ada di tangan Tuhan. Nah, kalau ada kata hidup dan matinya manusia ada di tangan Tuhan, di situ ada kata yang merupakan perlawanan hidup dan mati. Berarti ini masuk paradoks. Kemudian contoh lain, suaranya menggelegar membelah angkasa. Nah, itu kan penggambaran bahwa suaranya sangat kencang. Tapi kalau dilihat dari gaya bahasa atau majas, itu masuk gaya bahasa hiperbola. Kemudian contoh lagi, ada kata yang menggunakan kalimat silahkan makan seadanya. Nah, kalau di situ ada kata seadanya, sementara yang dihidangkan adalah beraneka rupa, itu yang disebut majas merendahkan diri atau sering disebut dengan istilah litotes. Nomor 5 adalah rima dan irama. Nah, apa itu rima? Rima adalah persamaan bunyi di akhir kata. Contoh, kalau bunyi di akhir kata itu sama semua, maka berarti menggunakan rima lurus atau sering disebut dengan istilah rima a. Kemudian kalau bunyi akhirnya itu silang, maka sering disebut dengan istilah menggunakan rima AB. Kemudian kalau umpama pada puisi tersebut bunyi akhirnya 2 baris sama, 2 baris beda. Nah, ini yang disebut rima kembar karena baris pertama sama AA, baris kedua sama BB. Kemudian ada juga yang menggunakan rima berpeluk atau rima ABBA. Cuman untuk kali ini atau sering orang menggunakan puisi biasanya lebih enak kalau menggunakan rima bebas karena tidak ditentukan bunyi akhirnya harus sama atau tidak, atau menggunakan rima ABCA. Kemudian adalah irama. Tadi saya katakan nomor 5 adalah rima dan irama. Kalau rima sama dengan bunyi akhir, kalau irama berarti ya sesuatu yang menentukan keras lembut, panjang pendek, atau bagaimana cara membaca yang baik, tinggi rendahnya, atau intonasinya. Nah, itu adalah irama. Kemudian nomor 6 adalah tipografi. Tipografi adalah bentuk perwajahan puisi. Kalau kalian membuat atau menulis karangan, biasanya selalu diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik.
Nah, dalam puisi bisa tidak selalu diawali dengan huruf besar atau kapital dan tidak selalu diakhiri dengan titik. Karena tipografi atau perwajaan ini biasanya tergantung dari selera yang menulis. Ada yang menulisnya dalam bentuk bait, ada yang menulisnya dalam bentuk miring, atau ada yang menulisnya dalam bentuk pohon. Pokoknya tergantung dari sang penulis. Oleh karena itu, kadang-kadang tidak menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia seperti penggunaan huruf kapital atau huruf besar dan penggunaan tanda baca. Kemudian sekarang saya bahas unsur batin puisi. Kalau tadi ada unsur fisik, sekarang ada unsur batin. Unsur batin puisi yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah ide pokok atau gagasan pokok yang nanti akan dijabarkan dalam bentuk kalimat. Oleh karena itu, tema kalau masih sempit bisa langsung dibuat menjadi judul. Tapi kalau tema itu terlalu luas, berarti harus dipersempit dulu agar bisa langsung diubah menjadi judul. Sebagai contoh, kita akan membuat puisi dengan judul, atau kita mulai dengan tema dulu. Temanya adalah misalkan penghijauan. Nah, penghijauan itu banyak. Makanya kalau penghijauan langsung dibuat menjadi sebuah judul terlalu luas kan. Oleh karena itu, penghijauan tema, tapi judulnya bukan penghijauan, melainkan lingkungan Darussalam yang hijau. Misalkan contohnya seperti itu judulnya. Atau kita buat judul lain, penghijauan di daerah Cipedak. Boleh. Jadi intinya ketika kita membuat puisi dengan tema penghijauan, berarti ketika kita membuat judul ya masih harus merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam penghijauan. Kemudian yang kedua adalah rasa atau feeling. Nah, kalau rasa atau feeling ini biasanya berupa sikap penyair terhadap puisi. Rasa ini biasanya berhubungan dengan latar belakang sang penulis puisi atau sikap sosial puisi, sikap sosial sang penulis, atau bisa juga psikologi sang penulis. Oleh karena itu, kalau misalkan latar belakang pengarang puisinya berupa guru, ada kecenderungan ketika dia membuat puisi ya berhubungan dengan guru. Sikapnya juga pasti menyoroti tentang guru. Tapi kalau penyair atau penulis puisinya adalah seorang agamawan, ya biasanya tidak akan jauh dari agama. Oleh karena itu, sikap atau rasa ini biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang ada pada diri sang penulis atau penyair. Nomor 3, nada atau suasana. Nah, biasanya ini adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Oleh karena itu, kalau misalkan sikap penyairnya sombong, pembacanya lebih sombong. Tapi kalau misalkan sikap penyair dalam puisi tersebut beriman, biasanya pembacanya akan lebih khusyuk. Atau misalkan nada atau sikap penyair dalam puisinya sedih, biasanya pembaca puisinya atau pendengarnya juga akan bertambah sedih. Yang keempat adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat puisi kepada pembacanya. Biasanya pesan atau amanat ini berupa sikap moral atau sikap sosial atau hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Demikian unsur intrinsik yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Dan selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Untuk unsur ekstrinsik berupa unsur-unsur yang ada di luar puisi tersebut. 1, bisa berupa biografi pengarang atau penulis atau latar belakang penulis seperti latar sosial, latar budaya, latar pendidikan, latar ekonomi,
Pokoknya semua yang ada pada diri penulis. Demikianlah anak-anakku sekalian, materi unsur-unsur yang ada pada puisi kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan tetap jaga jarak, yaitu 5M. Terima kasih, dan jangan lupa kerjakan tugas yang selalu saya berikan di Google Form. Tolong kerjakan ya, karena dari hasil pekerjaan itu saya bisa menilai apakah kalian serius atau tidak ketika menonton YouTube, dan apakah kalian serius atau tidak ketika mengerjakan soal. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.